Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Al-Qalbi dengan NIM 240170068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep steganografi serta implementasinya. Khususnya pada dua bagian yaitu data hiding dan dokumen marketing. Steganografi merupakan salah satu teknik dalam bentuk keamanan informasi yang sangat penting di era digital ini. Mungkin selama ini kita lebih familiar dengan kriptografi, tetapi steganografi berbeda karena bukan mengacak data, melainkan menyembunyikan pesan ke dalam media digital seperti gambar, audio, atau video tanpa terlihat oleh orang lain. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pengertian steganografi, bagaimana cara kerjanya, perbedaannya dengan kriptografi, hingga implementasi dalam penyembunyian data dan penandaan dokumen. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas yang mengenai bagaimana steganografi bekerja dan mengapa teknik ini banyak digunakan dalam keamanan data. Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan sebuah pesan atau informasi ke dalam media digital seperti gambar, audio, video, ataupun teks. Tujuan utama steganografi bukan untuk mengacak pesan seperti kriptografi, melainkan membuat pesan tersebut seolah-olah tidak ada atau tidak terlihat oleh siapapun. Jadi, orang lain tidak akan curiga bahwa ada pesan rahasia yang disisipkan. Cara kerja stenografi yaitu, pesan yang ingin disembunyikan akan diubah terlebih dahulu menjadi data biner. Kemudian, bit-bit data tersebut disisipkan ke media digital menggunakan algoritma tertentu. Media yang sudah diberi pesan akan tampak normal karena perubahan datanya sangat kecil. Proses ini disebut sebagai proses embedding atau penyimpanan data. Selanjutnya, perbedaan steganografi dan kriptografi. Steganografi dan kriptografi adalah dua hal yang berbeda. Steganografi berfokus pada menyembunyikan pesan agar tidak terlihat. Kriptografi berfokus pada mengenkripsikan pesan agar tidak bisa dibaca. Meski berbeda, keduanya bisa digunakan untuk keamanan data yang lebih kuat. Pesan bisa dienkripsi dulu, baru disembunyikan ke dalam media. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat steganografi. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan informasi. Tetapi, di era digital, steganografi juga dipakai untuk mengamankan dokumen penting dari kebocoran data, melindungi karya dari plagiarisme, menyisipkan identitas pemilik file atau dokumen marking, melacak asal-usul sebuah file, forensik digital, dan keamanan cyber. Ada beberapa jenis media yang umum dipakai, yaitu gambar, paling populer mudah disisipkan data. Yang kedua ada audio, yaitu data yang disembunyikan dalam sinyal suara. Selanjutnya video, yang kapasitas penyisipannya besar karena menghubungkan gambar dan audio. Selanjutnya teks, memakai pola spasi, huruf besar atau tanda baca. Dan yang terakhir dokumen atau PDF atau dokumen Word yang memakai metadata atau watermark tersembunyi. Selanjutnya data hiding atau penyembunyian data. Data hiding adalah proses penyisipan informasi rahasia ke dalam media digital. Yang penting adalah perubahan pada media tidak terlihat secara visual atau audio. Jadi, file tetap terlihat normal. Teknik ini paling sering dipakai dalam aplikasi keamanan, komunikasi rahasia, dan perlindungan data.
Pada teknik data hiding populer, ada teknik utama. Yang pertama yaitu LSB atau Least Significant Bit, yaitu yang mengubah bit paling akhir pada piksel gambar. Perubahan ini tidak memengaruhi tampilan gambar dan paling sering digunakan untuk steganografi gambar. Yang kedua yaitu ada DCT atau Discrete Cosine Transform yang digunakan pada gambar JPEG. Data disembunyikan pada area frekuensi yang tidak terlalu sensitif. Yang ketiga yaitu ada Spread Spectrum. Bit pesan disebarkan secara acak ke seluruh bagian media. Teknik ini lebih aman dan sudah dideteksi. Contoh implementasi LSB yaitu misalnya sebuah piksel gambar memiliki nilai biner 11001010. Teknik LSB hanya mengubah bit terakhir menjadi pesan rahasia. Contohnya 11001010 menjadi 11001011. Perubahan sangat kecil dan mata manusia tidak bisa melihat perbedaannya. Teknik ini umum dipakai pada gambar PNG dan BMP. Selanjutnya, data hiding pada audio. Pada audio ada beberapa teknik seperti phase coding, yaitu mengubah phase sinyal audio. Yang kedua, echo hiding, yaitu yang menambahkan gema kecil yang tidak terdengar oleh manusia, tapi mengandung data. Hasil audio tetap terdengar normal, namun menyimpan banyak informasi yang tersembunyi. Selanjutnya, dokumen marking. Dokumen marking adalah teknik memberi penanda tersembunyi pada dokumen. Tujuan utamanya adalah identifikasi pelacakan dan perlindungan hak cipta. Contohnya yaitu menyisipkan watermark tidak terlihat, menanam metadata tersembunyi, mengubah jarak huruf, spasi, atau pola teks sebagai kode rahasia. Dokumen tetap terlihat normal, tetapi memiliki identitas tersembunyi. Pada implementasi dokumen marking, terdapat beberapa teknik umum, yaitu yang pertama, ada invincible watermarking, yang artinya identitas pemilik ditanam tanpa terlihat. Yang kedua ada metadata tersembunyi, yang informasi seperti tanggal, nama pemilik, atau ID file. Dan yang terakhir, manipulasi format teks, yang dimana pola spasi yang membentuk kode tertentu. Ini banyak digunakan pada dokumen perusahaan, skripsi, jurnal, dan dokumen hukum. Kesimpulannya yaitu, steganografi adalah teknologi penting dalam dunia keamanan informasi. Teknik ini memungkinkan kita untuk menyembunyikan pesan atau data hiding dan menandai dokumen atau dokumen marking tanpa terlihat. Penggunanya sangat luas, termasuk untuk keamanan cyber, pelacakan dokumentasi, hingga forensik digital. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.